Alhamdulillah. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Jangan lupa sebelum masuk ke materi ya, jangan lupa untuk melakukan presensi via attendance ya, attendance atau e-learning. Untuk yang untuk yang QR code itu hanya kita gunakan kalau e-learningnya sedang down. Kalau normal, dosennya bisa membuat session, Anda bisa masuk e-learning, absennya lewat attendance ya. Kemudian jangan lupa untuk sesi online ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang bertanya atau menjawab baik benar maupun keliru saya hargai ya. Saya catat namanya. Nanti di akhir semester keaktifannya akan direkap kemudian dikonversi menjadi poin tambahan ya yang ditambahkan ke nilai akhirnya. Sehingga silahkan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya ya. Jangan mau rugi paket data ya. Minimal Anda mendapatkan beberapa poin ya. Oke, langsung saya mulai saja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas relationship ya. Kalau pertemuan kemarin itu membahas tentang entity ya, entity. Kalau sekarang relationship antar entity. Nah, sebelum masuk, saya mau melakukan review dulu ya. Yang pertama, apa pengertian entity? Siapa yang bisa membantu? Saya Pak, izin Sebutkan menjawab Pak. 4 digit terakhir aja. NIM 3059. 3059. Raffi ya. Raffi ya. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Pengertian entity yaitu data tentang apa saja yang disimpan di dalam database, Pak. Oke, terima kasih. Yang digunakan dalam database. Oke, terima kasih. Data tentang dalam database. Oke, terima kasih. Oh iya. Minta tolong soundnya dimatikan. Terima kasih. Karena mantul di sini. Oke, terima kasih Raffi. Jadi benar ya, entity itu tentang apa saja yang harus disimpan di database. Ya. Yang kedua, apa tujuan mengidentifikasi entity? Silakan. Ya, sebutkan NIM. NIM 3034. Ilham Adi ya Pak. Oke, silakan. Tujuan entity ini supaya mudah digolongkan Pak. Seperti jadi kayak kelas di OOP gitu Pak. Oke, nanti punya instance gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi tujuan dari entity ialah apa? Untuk menentukan tabel ya. Nah, jadi kan ketika database ya, database kita yang kita pelajari itu kan relasional. Relasional itu disimpan dalam tabel-tabel. Nah, untuk mengetahui tabel apa saja yang muncul, itu harus tahu entity-entitinya ya. Nah, entity ini nanti akan ditranslate menjadi tabel. Sehingga untuk mencari entity, bagaimana kemampuan untuk mencari entity itu merupakan kemampuan yang penting ya. Kalau keliru, ya nanti database-nya bisa malah nggak bisa nyimpen data ya. Jadi data yang harus disimpan tapi nggak bisa masuk. Nah, itu resikonya. Kalau database-nya nggak cocok, ya selesai sudah. Software-nya secanggih apapun, coding-nya secanggih apapun, ya tetap nggak bisa dipakai. Lanjut. Apa tuh? Sebutkan 3 hal yang bisa menjadi kandidat entity. Ya, ada yang bisa bantu? Sebutkan 3 hal yang bisa menjadi kandidat entity. Izin menjawab, Pak. Ya, sebutkan NIM-nya. Yang duluan siapa? Saya boleh Pak Joel. Oke, silakan.
NIM 2024 10 10 34 2. Jol ya, Ini Jol ya. 3 hal yang bisa menjadi kandidat entity yang mungkin seperti kayak benda nyata, abstrak, atau kayak peristiwa seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Hal yang bisa menjadi entity itu ada 3. Yang pertama benda nyata, jadi yang bisa kita lihat, kita pegang itu bisa menjadi entity ya. Kemudian ini ya apa namanya benda abstrak ya, benda abstrak. Tapi kalau benda abstrak itu sering luputnya. Tapi Anda jangan khawatir ya. Meskipun luput di tahap ini, nanti ada salah satu tahapan yang berfungsi untuk memisah-misah atribut yang layak menjadi entity, namanya normalisasi. Nah, biasanya di tahap itu ini ya, apa namanya akan terdeteksi. Ya. Nah, tentu tidak semua benda tadi, ya, tadi kata teman Anda, Jul, itu ada 3 benda nyata, benda abstrak, kemudian peristiwa. Ya. Nah, itu layak menjadi entity ya. Nah, sebutkan 2 kriteria benda atau peristiwa yang layak menjadi entity. Silakan. Kriteria benda atau peristiwa. Bisa menjawab, Pak. Ya, rekeningnya. NIM 3034. Ya, silakan. Ilham. Misal ada toko buku nih, Pak. Yang jadi entity ini pegawai dan buku, Pak. Apa kriterianya? Ilham. Kriterianya itu kriterianya. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang benar entity itu benda nyata atau benda abstrak atau peristiwa, ya. Asalnya dari itu, tapi tentu tidak semua benda atau peristiwa itu layak dijadikan entity, ya. Jadi ada 2 kriteria benda atau peristiwa yang layak jadi entity. Yang pertama relevan ini ya. Yang pertama relevan dengan bisnis prosesnya. Ya. Jadi misalnya Anda membuat sistem informasi perpustakaan, ya. Terus Anda melihat ada meja, ada kursi. Anda mikir terus meja, kursi bisa karena benda langsung jadikan entity. Ya enggak, ya. Maksudnya itu yang relevan dengan bisnis prosesnya, ya. Apa buku, ya kan? Pastilah buku itu relevan dengan perpustakaan, ya kan? Terus member itu kan benda juga ya. Nah itu relevan, penerbit, nah itu juga relevan. Nah itu layak menjadi entity. Tapi kalau benda atau peristiwa yang nggak relevan ya jangan dijadikan entity. Bingung Anda nanti. Anda masuk ke perpustakaan, itu ada lampu, itu ada meja, kok nggak dijadikan entity ya? Katanya entity itu benda. Ya nggak semua benda ya. Yang dijadikan entity itu adalah benda yang relevan ya. Terus yang kedua syaratnya atau kriterianya ialah yang patut disimpan atau butuh disimpan. Ya, contoh kembali lagi ke sistem informasi perpustakaan minggu kemarin ya. Misalnya di perpustakaan sekolah ya, peristiwa peminjaman. Nah, itu relevan jelas ya untuk sistem informasi perpustakaan sekolah. Terus juga patut disimpan. Kalau peminjaman nggak dicatat, nah kan lari nanti yang pinjam buku kan nggak dikembalikan ya. Tapi misalnya kita lihat masuknya seorang siswa ke perpus, ya presensi lah atau daftar hadir. Nah daftar hadir itu relevan nggak? Nah itu tergantung ya kalau memang sistemnya memang tidak dimaksudkan untuk menyimpan kehadiran siswa, ya nggak usah jadi entity, ya. Ada kan memang perpustakaan yang memang nggak nyimpen, cuman dicatat di buku tamu gitu aja, ya. Tidak dimasukkan sistem. Nah, itu tidak perlu dicatat sebagai entity. Ya. Tapi kalau perpustakaannya memang saya ingin ini, apa namanya, member yang masuk ke perpustakaan meskipun untuk baca-baca, itu saya catat datanya di sistem. Nah, maka kehadiran siswa, ya itu
dimasukkan sebagai entity. Jadi itu dua kriteria ya. Yang pertama relevan dengan bisnis proses. Kalau nggak ada hubungannya yang nggak usah ya. Penjaga misalnya ngobrol-ngobrol dengan siswa. Loh Pak, itu kan peristiwa Pak. Iya, tapi apakah ngobrol-ngobrol itu ada hubungannya dengan bisnis proses? Nah, kan nggak. Terus yang kedua, meskipun ada hubungannya juga, tapi kalau tidak perlu disimpan ke database ya nggak usah. Ya. Contohnya misalnya kedatangan siswa tadi. Kalau memang sistem informasinya tidak dimaksudkan untuk mencatat kehadiran atau daftar hadir, itu ya nggak usah. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Kita lanjut. Jelaskan pengertian atribut. Saya menjawab, Pak. Ya, sebutkan NIM. Siapa yang duluan? 3069. 30 berapa? 3069. 69. Rizky ya? Iya. Silakan. Iya. Atribut merupakan keterangan atau data-data dari sebuah entiti. Semisal kalau entitinya dosen itu atributnya NIP, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, atau jabatan akademik. Oke, terima kasih. Benar ya, jadi atribut itu keterangan atau data tentang entiti ya, seperti yang dicontohkan teman Anda, misalnya seperti buku ya. Misalnya entiti buku ya judul, ya siapa pengarangnya, terus edisi keberapa, jenisnya apa atau genrenya apa, seperti itu. Ya. Sama juga atribut. Atribut itu ada yang layak, ada yang perlu menjadi atribut. Jadi keterangan tentang suatu entiti itu ada yang layak menjadi atribut, ada yang tidak. Ya. Nah kriterianya apa? Ya sama kriterianya dengan entiti. Jadi tidak semua atribut kita masukkan database ya. Yang kita masukkan ialah yang relevan dengan bisnis proses misalnya. Misalnya untuk driver Gojek, atribut driver, entity driver. Entity driver itu misalnya dicatat jumlah istri itu yang nggak relevan ya. Tapi kalau nomor HP, alamat itu kan relevan ya. Jumlah anak, saya kira kalau untuk driver Gojek atau Grab itu jumlah anak juga nggak relevan. Mereka kan nggak ada sistem tunjangan anak kan. Nah, itu juga nggak relevan. Tapi untuk misalnya sistem informasi kepegawaian kampus, jumlah anak itu ya relevan. Ya, nah, jadi relevan atau enggak itu tergantung sistemnya memang. Jadi relevan. Terus yang kedua memang perlu dicatat. Kalau nggak perlu dicatat ya nggak usah. Ya. Nah, selain itu ada atribut yang layak menjadi entity. Nah, sebutkan dua atribut jenis atribut yang layak menjadi entity. Ada juga yang sebenarnya dia atribut tapi harus dipisah. Silakan. Apa kira-kira kriteria atribut yang layak menjadi entity? Jadi kadang kita nemu suatu data itu bingung. Ini masuk sebagai entity apa atribut ya? Izin menjawab, Pak. Ya, sebutkan. NIM 3042, Pak. Oke, silakan. Jul. Kriteria itu yang pertama itu berkaitan dengan ini, Pak, proses bisnisnya, Pak. Dan yang kedua itu perlu dicatat datanya oleh sistem. Oke, terima kasih Jul. Oke, yang saya maksud bukan kriteria yang layak jadi atribut. Ada atribut yang seharusnya jadi entity. Ya. Nah, itu memang kata cuma itu hubungannya dengan layak menjadi atribut atau tidak. Ya. Silakan. Saya izin menjawab. Cintania, ya silakan. 3012. Yang tidak layak menjadi atribut yang harus diubah menjadi entity itu yang multi value atribut dan composite atribut. Komposit. Terima kasih. Inka. Yang pertama multi value atribut. Ya, benar kata Cinta. Kalau multi value atribut
itu nggak boleh ya, harus dipisah menjadi entity sendiri. Misalnya nomor HP, ya. Misalnya pegawai, entity pegawai ada nomor HP-nya. Terus nomor HP, pegawai itu bisa memiliki beberapa nomor HP sekaligus kalau zaman sekarang. Nah, nomor HP tersebut artinya kan multi value, misalnya ada yang punya 2 HP, 3 HP, multi value ya. Nah, makanya nomor HP pisah ya, dipisah. Kemudian yang kedua komposit ya. Nah, kalau komposit ini kurang tepat ya. Kalau komposit itu kan maknanya satu atribut, tapi sebenarnya isinya 3 atribut. Ya. Jadi misalnya jalan atau alamat, nah, ada kota, ada provinsi. Nah, sebenarnya kota atau provinsi harus dipisah menjadi atribut juga, bukan entity ya, bukan entity. Oke, ada yang bisa menambahkan satu lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, NIM. 3034, Pak. Silakan. Menurut saya ya, Pak, kalau misalnya ada data yang redundan gitu, Pak. Ya, apa atau itu data yang double, redundan? Data yang double yang tidak bisa dipisahkan antar satu sama lainnya. Misal ada pembelian buku di tanggal yang sama begitu, Pak. Jadi itu harus dipisah lagi menjadi itu apa namanya? Entity. Iya. Oke, makasih Ilham. Sudah mendekati ya, tapi masih keliru Ilham penjabarannya. Ada yang bisa membantu? Apa kriteria atribut yang harus dipisah menjadi entity? Oke, nggak ada? Benar kata Ilham redundan, tetapi penjelasannya atau contohnya keliru ya. Redundan itu atribut, bisa sekelompok atribut ya. Yang nilainya itu bisa sama antara beberapa instan atau redundan. Sama ini bukan berarti hanya value-nya sama, tetapi kalau ada perubahan salah satu itu menyebabkan apa? Banyak instan itu akan berubah. Contoh yang minggu kemarin misalnya dosen, jabatan akademik. Dosen di UNED ya. Entity dosen. Instannya kan ada banyak ya, mungkin ada 1000 lah. UNED itu mungkin dosennya sekitar 1000. Misalnya 100 dari dosen tersebut itu gelarnya atau pangkatnya guru besar. Pangkatnya guru besar. Kemudian pemerintah memberi peraturan. Guru besar namanya harus diganti profesor gitu misalnya. Artinya yang harus diubah menjadi profesor itu 100 instan ya atau 100 dosen kan. Nah, artinya itu redundan ya. Karena perubahan pada satu mempengaruhi pada instan-instan yang lain. Seperti itu ya. Nah, tapi ada juga nilai yang sama tapi bukan redundan. Contohnya apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir misalnya di UNED dosennya 1000. Yang lahir 1 Januari tahun 70 misalnya. Itu ada 10 orang ya. Ternyata ada 1 orang yang ngotot untuk ganti tanggal lahirnya. Anu Pak, dulu orang tua saya keliru. Mestinya ini 31 Desember. Akhirnya pakai surat keterangan dari pengadilan ganti. Yang diubah itu 1 orang apa semuanya? Nah, 1 saja kan. Yang lain-lain itu tidak termasuk ya. Nah, itu makna redundan. Jadi kalau tanggal lahir itu bukan redundan, meskipun nilainya sama. Karena kalau 1 orang ubah, yang lain tidak ngefek. Ya, yang 9 tidak ngefek. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Mengapa saya review lagi? Karena ini penting ya. Bagian terpenting dari sistem basis data itu bagian desain. Kalau SQL gampang. Oke, kita lanjutkan. Jelaskan perbedaan antara entity dengan instant. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, NIM. 342, Pak Joel. Oke, silakan. Jadi perbedaan dari entity dan instant itu, entity itu merupakan kayak data-data yang perlu disimpan di dalam database, sementara instant itu bentuk nyata dari entity. Misalnya kayak driver. Jadi
entity-nya itu driver, terus instansinya itu kayak siapa ya, kayak Joel, Bayu, Alvin dan lain-lainnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya benar ya apa yang dikatakan Joel ya. Jadi instant itu contoh nyata, bentuk nyatanya dari entity. Coba saya berikan ilustrasi. Nah ini ya, misalnya kita punya entity driver, ya, entity driver itu instannya siapa ya? Satu driver, misalnya Budi, Rudi, Boni itu satu instan ya. Kemudian tiap instan entity ini punya atribut ya, atribut. Jadi setiap instannya juga punya atribut. Di sini atributnya 3, ID, nama, kemudian nomor HP ya. Kalau sudah diwujudkan dalam database, namanya bukan entity lagi, tapi apa? Tabel. Nah, jadi kalau sudah diwujudkan dalam database, itu dinamakan tabel. Tapi kalau masih tahap-tahap desain, tahap awal desain itu namanya entity ya. Nah, jadi entity ya sebenarnya sama juga dengan tabel ya. Terus kolom, untuk atribut, ya atribut ketika sudah diimplementasi, tahap implementasi dalam database itu namanya kolom. Jadi ini tabel driver. Kolomnya ID, nama sama nomor HP. Ya. Kemudian instant. Nah, instant itu nanti ketika sudah menjadi tabel, itu menjadi baris. Jadi satu baris ini merupakan data dari seorang driver. Nah itu Anda harus bisa membedakan ya. Jadi pada tahap desain, entity itu namanya entity, tapi kalau sudah diimplementasikan namanya tabel. Terus kalau di tahap desain, nah atribut di tabel namanya kolom ya. Kemudian di tahap desain itu instant ya. Nah, kalau tabel itu apa? Baris ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini Anda harus paham ya, agar tidak kesulitan. Jadi, salah satu materi penting di ilmu komputer itu database. Ya. Bagian yang paling sulit itu desainnya. Nah, jadi, Anda harus menguasai dengan baik. Kalau SQL-nya relatif lebih mudah. Ya. Tapi kalau desain itu sulit belajar. Bukan karena rumit ya, tapi kadang-kadang agak abstrak. Oke, kita lanjut. Unique identifier ya. Nah, jadi sebuah entity itu harus punya unique identifier, ini wajib. Ya. Unique identifier itu atribut atau sekumpulan atribut sebuah entity yang bisa digunakan untuk penciri khas ya. Satu instan. Ya. Jadi atribut atau sekumpulan atribut boleh lebih dari satu yang nilainya itu bisa digunakan apa? Untuk penciri khas satu instan. Nah, contoh pada sister atribut dosen yang bisa menjadi unique identifier itu apa? NIDN bisa ya. Karena NIDN itu enggak ada yang sama nilainya. Ya. Sehingga kalau kita menunjuk satu dosen pakai NIDN, nah itu insya Allah enggak akan keliru. Tapi kalau nama, nah itu nama masalah. Yang namanya Budi itu mungkin banyak ya. Bahkan yang namanya sama persis itu ada mungkin kalau dosen. Jadi kalau menggunakan nama sebagai unique identifier nggak bisa. Ya. Kemudian email UNED misalnya untuk lingkup UNED ya. Nah email UNED itu bisa jadi unique identifier. Kan nggak mungkin ada dosen yang email UNED-nya sama. Ya. Jadi email UNED itu pasti berbeda semua. Sehingga kalau kita menunjuk satu dosen, satu instan, pakai email UNED, maka yang kita tunjuk itu pasti nggak keliru. Ya. Kemudian sistem informasi penjualan. Ya. Misalnya entity barang. Yang bisa jadi unique identifier apa? Misalnya kode barang bawaan pabrik. Jadi kan kalau Anda beli itu kan di-scan ya. Scan-nya itu bukan tokonya yang bikin barcode itu. Bawaan pabrik sudah.
ya. Dan nggak boleh ada produk yang sama. Jadi setiap barcode itu harus beda. Ya, kalau sama repot, Anda nyeken nanti hasilnya keluar 5 gitu kan. Masalah itu. Ya, jadi kode barang bawaan pabrik itu nggak boleh ada yang sama. Nah, itu bisa untuk ini ya. Untuk unique identifier. Kalau nama bisa jadi ada yang sama kan ya. Harga juga jelas banyak yang sama. Nah, itu nggak bisa jadi unique identifier ya. Setiap entity harus memiliki unique identifier. Nah, kemarin Anda sudah belajar untuk merancang penjualan toko buku ya, toko buku. Nah, semua entity yang muncul harus punya unique identifier ya. Terus unique identifier itu bersifat unik ya, nggak boleh ada 2 instance atau lebih yang memiliki nilai unique identifier sama. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan mengenai unique identifier. Kalau tabel namanya nanti berubah menjadi primary key atau unique key ya. Unique identifier. Oke, kita lanjut. Optionality pada atribut ya. Setiap atribut itu punya optionality. Ada atribut yang wajib diisi, ya, wajib diisi. Kalau nggak diisi nggak boleh. Contoh entity mahasiswa, NIM harus ada ya. Jadi nggak boleh mahasiswa tanpa NIM itu pelanggaran. Nama juga wajib ya, wajib alamat, wajib email, wajib ya. Kalau emailnya nggak ada, Anda ya nggak bisa misalnya login ke sister itu nggak bisa ya. NIM itu kalau nggak ada ya nggak bisa login sister Anda. Nomor HP ya sekarang wajib kan ya. Setiap mahasiswa harus punya nomor HP. Kalau Anda presensi ya harus pakai HP. Kalau nggak ada HP ya nggak bisa Anda mengikuti apa kegiatan kuliah sehari-hari nggak bisa sudah. Ya. Tapi ada juga atribut yang nilainya tidak wajib. Ya, contohnya apa? Yang tidak wajib itu misalnya hobi misalnya. Anda ketika ngisi biodata, hobinya misalnya dikosongi ya boleh, nggak wajib itu. Nah itu opsional ya. Atribut yang nilainya bisa diturunkan dari atribut lain tidak perlu digunakan ya. Contoh usia. Kalau misalnya di tabel, misalnya tabel pegawai sudah ada tanggal lahir, maka usia itu tidak perlu dijadikan atribut karena sudah bisa diturunkan. Nah, jadi intinya di sebuah entity ya harus ada primary key ya. Maaf, unique identifier. Primary key itu namanya kalau sudah menjadi tabel. Terus yang kedua, setiap atribut itu punya optionality, ada yang wajib atau mandatory, ada yang opsional. Jadi boleh dikosongi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang kita masuk ke konsep relationship. Nah, ini saya harap Anda memperhatikan dengan baik ya, karena ini konsep penting dan banyak mahasiswa yang sering salah mengidentifikasi relationship. Ya. Jadi ada entity, ada relationship ya. Entity itu nama lainnya adalah relation. Jadi kalau saya bilang relation itu entity maksudnya ya. Ada lagi relationship ya. Apa itu relationship? Itu hubungan atau asosiasi antara dua entity ya. Contoh di sistem informasi toko buku itu ada entity penjualan ya kemarin. Ada juga entity pegawai ya. Nah, entity penjualan dan entity pegawai itu punya relationship. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Entity penjualan dan pegawai punya relationship. Kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya, sebutkan ini. 3034. 3034, silakan. Relationship-nya kalau nggak salah, Pak. Jadi saat di kasir nanti kan ada ID transaksi. Nah, itu ada
hubungannya di situ, Pak. Antara ID transaksi sama pegawai saat itu yang melayani pelanggan begitu, Pak, saat penjualan. Oke, terima kasih. Ya benar ya. Jadi ada relationship-nya ya. Jadi yang memproses transaksinya itu siapa, kan gitu. Ya. Terus yang kedua, entity buku punya relationship dengan penerbit. Ya, jelaskan alasannya. Ada yang bisa bantu? Buku punya relationship dengan penerbit. Ayo. Relationship itu hubungan atau asosiasi antara dua entity. Nah, entity buku punya relationship dengan penerbit. Ada Saya yang izin ya, silakan sebutkan nih. 3080. Nah, penerbit bisa Virus ya. banyak buku. Ya, Pak. Silakan. Penerbit bisa membuat buku, namun satu buku, namun buku hanya memiliki satu Pak, seperti itu. Oke, terima kasih. Yang dimaksud virus itu sebenarnya nanti cardinality ya. Oke, tapi yang jelas buku punya relationship dengan penerbit. Terus kemudian pada sistem informasi perpustakaan ya, apakah buku punya relationship dengan member? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Untuk sistem informasi perpustakaan, apakah buku punya relationship dengan member? Saya izin menjawab. Ya, silakan. NIM 3012. Menurut saya ada relationship-nya karena membership nanti setiap ingin meminjam atau mengembalikan bukunya itu datanya terhubung dengan data buku yang ada. Oke, terima kasih. Barusan siapa namanya? Cintania, Pak. Cintania. Oke, yang lain mungkin bisa memberi pendapat, mungkin kalau ada yang berbeda. Nggak ada? Jadi buku itu tidak punya relationship dengan member ya, untuk sistem informasi perpustakaan ya. Jadi coba Anda perhatikan makna antara maknanya relationship ya. Jadi relationship itu hubungan atau asosiasi dua entity ya. Hubungan atau asosiasi antara dua entity. Nah, kalau Anda pakai pengertian itu terus terang bingung kan ya. Kalau dilihat-lihat hampir semuanya ada ininya. Ada apa namanya? Relationship-nya ya. Nah, saya yakin Anda banyak yang bingung kalau ini. Ini juga bingung ya, abu-abu. Ini punya apa enggak ya, ini juga abu-abu. Apalagi kena ini tambah abu-abu. Kalau ini jawabannya enggak ya. Nah, memang kalau kita mencari relationship pakai makna atau arti relationship itu sulit ya. Nah, lebih mudah seperti ini. Nah, ini Anda pelajari ya, Anda ingat-ingat. Jadi, mengidentifikasi relationship menggunakan pengertian relationship itu membingungkan, sering membingungkan. Saya saja sebagai dosen sering bingung ya. Ada cara yang lebih mudah. Bayangkan, setiap relationship itu tabel ya. Jadi relationship itu tabel. Misalnya ada tabel buku, nyatet data buku ya. Terus tabel member, nyatet data member ya. Kolom-kolomnya itu sesuai atribut tiap entity. Jadi buku misalnya ada judul, ada harga, ada ISBN. Untuk member itu ada misalnya ID, ada nama, ada alamat. Nah, kalau kita mau menentukan apakah A punya relationship dengan B, ya,
itu kita pakai kriteria ini. A punya relationship dengan B jika memenuhi satu dari dua hal ini. Yang pertama, untuk nambah data baru di A, butuh pencatatan data dari B. Jadi untuk menambah baris data baru di tabel A, ya, butuh pencatatan data dari B. Yang kedua, untuk nambah data baru di B, membutuhkan pencatatan data dari A, sebaliknya. Nah, kalau salah satu terpenuhi, itu A dan B punya relationship. Ya. Saya ulangi, jadi bayangkan ya A, entity A itu jadi tabel. Kolom-kolomnya ya sesuai atributnya ya. Tabel buku misalnya. Entity buku. Nah, Anda bayangkan ada tabel buku, tempat Anda nyimpen data sebuah buku ya. Satu baris itu satu buku. Kolom-kolomnya apa? Judul, ISBN, harga. Terus ada tabel lain, tabel B, peminjam atau member. Ya, member. Nah, tabel member itu ID, nama, alamat, nomor HP. Nah, sekarang saya tanya, untuk nambah buku baru, perlu nggak mencatat member di tabel buku? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Siapa? Ilham ya. Ya, Pak. Jadi untuk nambah buku baru, nyatet buku baru ya nggak usah nyatet member. Buat apa? Sekarang coba dibalik, Ilham. Nambah member baru, butuh nggak nyatet data tentang buku di tabel member? Tidak juga, Pak. Oke, jadi memang nggak ya. Nambah member baru nggak perlu nyatet buku. Nambah buku baru nggak perlu nyatet member. Karena itu buku dan member pada sistem informasi perpustakaan itu tidak punya relationship. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke contoh penjualan ya. Nah, ini untuk sistem informasi penjualan buku ya. Oke, entity penjualan. Penjualan itu mencatat data transaksi ya. Jadi satu baris itu satu transaksi. Atributnya misalnya nomor nota, tanggal, ya kan. Terus entity pegawai itu nyatet data tentang pegawai. Oke, coba dijelaskan pakai kriteria barusan. Apakah penjualan dan pegawai itu punya relationship? Ada yang bisa bantu? Dijelaskan menggunakan kriteria sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Punya relationship nggak? Nggak ada? Punya ya. Jadi kenapa? Iya. Kalau kita nambah pegawai baru, tentu nggak harus nyatet transaksi kan di tabel pegawai. Tapi kalau kita nyatet transaksi baru, kita kan butuh nyatet siapa yang memprosesnya ya, siapa kasirnya ya kan. Anda kalau beli barang di Indomaret itu kan ada kasirnya siapa. Ya, nah karena itu penjualan dengan pegawai punya relationship. Ya. Terus buku dengan penerbit punya relationship enggak? Coba dijelaskan pakai kriteria barusan. Punya, Pak. Ya. Kenapa? Karena setiap menambahkan buku pasti harus menambahkan penerbit Iya, juga. harus mencatat penerbitnya. Iya, tapi kalau kita nambah penerbit baru, kan nggak perlu di tabel penerbit bukunya kan, nyatet bukunya kan. Jadi salah satu terpenuhi, jadi buku punya relationship dengan penerbit ya. Oke, barusan siapa? Saya, Pak, Cintania. Oke, yang lain kemana? Jangan menyia-nyiakan kesempatan nambah poin. Siapa tahu ini signifikan di akhir semester. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Pak, mau bertanya saya, Pak. Ya, Kanim. 3034. Ya. Jadi, iya Pak. Jadi apakah relationship ini
salah satu tadi terpenuhi sudah disebut bisa disebut relationship atau harus dua-duanya terpenuhi, Pak? Salah satu aja. Jadi Salah salah satu satu terpenuhi itu punya relationship. Oh iya, Pak. Ya. Makasih. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kan entity-nya ada banyak kan ya untuk satu sistem informasi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari pasangan relationship-nya? Nah, kita bisa menyusun dalam bentuk matriks 2 dimensi ya. Jadi entity-entity-nya kita cari dulu ya. Kemudian kita susun matriks 2 dimensi ya. Barisnya maupun kolomnya adalah nama entity ya. Nah, ini. Ini dari contoh kasus kemarin ya, penjualan buku, toko buku. Ya. Ada atribut genre, penerbit, pengarang, buku, penjualan, dan pegawai. Kita susun matriks 2 dimensi, barisnya adalah entity-nya, kolomnya juga ada entity-nya. Ya. Terus untuk bagian yang sel yang diagonal, nah ini, genre itu Anda nggak usah Anda cari ya. Genre nggak usah Anda cari, penerbit nggak usah. Pengarang nggak usah. Terus Anda cukup mencari satu sisi ya, sisi bawah atau sisi atas. Soalnya kalau ketemu salah satu kan sudah cukup. Nah, misalnya kita mencari yang sisi atas ya. Nah, kita yang ada relationship-nya kita tandai ya. Yang pertama misalnya penjualan dengan buku ya. Pakai cara yang tadi ya. Kita bayangkan ada tabel penjualan. Ya, kalau kita nyatet satu penjualan, kita tambahkan atau kita catat di tabel penjualan itu. Terus ada tabel buku, isinya buku. Kalau ada buku baru ya kita tambahkan ke tabel buku. Kita cek satu persatu dari 2 arah, misalnya dari arah buku. Untuk nambah buku baru perlu nggak nyatet penjualan? Kan nggak usah ya. Ngambil data dari tabel penjualan, nggak usah kan ya. Nah, kita cari dari sisi sebaliknya dari tabel penjualan. Kalau untuk nambah penjualan baru, perlu nggak nyatet bukunya? Perlu. Nggak mungkin lah Anda jualan, tapi barang yang dijual nggak dicatat. Ya kan? Jadi perlu. Tapi nggak semuanya dari buku kita catat. Cukup unique identifier-nya. Ya. Cukup UID-nya atau unique identifier-nya. Ya. Nah, ini punya relationship. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Penerbit, penjualan dengan pegawai. Nah, kalau dari sisi pegawai, tabel pegawai itu isinya data tentang pegawai. Ya. Misalnya untuk nambah pegawai baru, ingat nambah ya, nambah pegawai baru, perlu nggak nyatat penjualan dari ambil data dari penjualan? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Untuk nambah penjualan baru, perlu nggak nyatat dari tabel pegawai? Ya, kenapa? Kalau penjualan itu kan harus dicatat atau kita tahu siapa yang memproses ya. Di kasirnya, di struknya itu kan ada kasirnya siapa. Ya kan? Nah, tapi yang dicatat nggak semuanya, cukup user unique identifier-nya dari label dari pegawai ya, punya relationship. Ya. Oke, sekarang coba genre dengan buku. Ada yang bisa menjelaskan mungkin punya relationship enggak? Dan alasannya ya. Genre dengan buku. Yang bisa bantu mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, ya. Ilham. Silakan, kan? Buku dengan genre ya, Pak. Menurut saya ada relationship ada, ya, Pak. Ya, Pak dijelaskan. Soalnya kalau misalnya genrenya baru misalkan genrenya baru A, B, C, lalu ada buku baru yang genrenya juga baru begitu, Pak. Maka dari itu genrenya juga harus ditambah, Pak. Oke, jadi terima kasih. apa? Oke, terima kasih. Oke ya. Kalau nambah genre baru, jadi ada tabel genre, perlu nggak ambil data dari buku? Nggak usah kan ya? Tapi kalau kita nambah data buku baru, kebalikannya. Nambah data buku baru,
Nah, kita harus nyatet genrenya kan. Jadi kita harus nyatet sesuatu dari tabel genre. Tapi cukup apa unique identifier-nya saja ya. Sama ya. Sama juga penerbit ya. Misalnya ada penerbit baru gitu. Kita nambah penerbit baru di tabel penerbit. Nggak apa-apa, tanpa nyatet bukunya nggak apa-apa. Siapa tahu memang penerbitnya ada tapi belum datang bukunya ya kan. Tapi kita siap-siap dulu nuliskan penerbitnya gitu. Tanpa nyatet bukunya nggak masalah. Tapi kalau kita masukkan buku baru, pasti harus nyatet siapa penerbitnya kan. Nggak mungkin ada buku tapi penerbitnya nggak ada. Kecuali buku terlarang mungkin. Ya. Nah, jadi ketika kita nambah buku baru, harus nyatet siapa penerbitnya. Tapi cukup unique identifier-nya saja. Ya. Penerbitnya harus sudah tersedia di tabel penerbit. Ya. Nah, itu punya relationship. Ya. Nah, ini juga sama pengarang dengan buku. Nambah pengarang baru nggak apa-apa. Nggak perlu mencatat data dari buku ya. Nggak perlu. Siapa tahu memang bukunya nggak ada di toko. Tetapi kalau nambah buku baru, harus menyertakan siapa pengarangnya. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang masih bingung soal identifikasi relationship? Nggak ada ya? Oke, saya tanya. Untuk penerbit dan genre, ada relationship-nya nggak? Kalau nggak ada, jelaskan. Kalau nggak ada, coba dijelaskan. Menurut saya tidak ada. Mariska, tidak ada. Kenapa? Karena untuk menambahkan penerbit tidak memerlukan genre dan untuk menambahkan genre juga tidak memerlukan penerbit. Oke, terima kasih. Terus misalnya suatu saat misalnya ada yang bertanya, saya ingin tahu penerbit misalnya Gramedia itu bukunya genre apa saja gitu. Gimana? Mungkin bisa dilihat dari data bukunya, Pak. Ya. Lewat buku. Soalnya buku benar kan punya relationship ya. Kan harus tahu buku ini siapa penerbitnya. Terus buku dengan genre punya relationship ya. Buku ini genrenya apa. Nah, kita mengumpulkan informasi tersebut lewat jalur buku ya. Penerbit, buku, genre. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mariska, dulu. Oh, sudah ya. Penerbit dengan penjualan punya relationship nggak? Nggak ada. Ya. Loh, Pak, yang dijual kan buku dari penerbit A. Nah, coba kita bayangkan lagi. Misalnya ada tabel penerbit, ada tabel penjualan. Misalnya nambah penerbit baru, perlu nyatet nggak data dari penjualan? Kan nggak ya. Nambah penjualan baru, sebaliknya perlu nyatet penerbit nggak usah, ya, tidak punya relationship, ya. Bagaimana kalau kita ingin tahu total penjualan dari penerbit Gramedia? Nah, itu nanti ambilnya dari jalur buku, ya, penerbit, buku, penjualan, ya. Penerbit ini punya buku apa saja, yang terjual apa saja, nanti bisa tahu dari sana, ya. Nggak harus langsung punya relationship antara penerbit dengan penjualan. Ya. Pengarang dengan penjualan punya relationship nggak? Yang bisa bantu. Iya, Pak. Sebutkan NIM-nya. Biar saya catat. 3075. NIM 3075. Cindy. Coba dijelaskan siapa? Penerbit, pengarang dengan penjualan.
kalau mau menambah pengarang kan tidak perlu mencatat penjualan. Ya, Dan ya. sebaliknya kalau mau menambah penjualan tidak perlu mencatat pengarangnya, Pak. Oke. Sekarang bagaimana kita kalau kita butuh informasi pengarang misalnya ada pengarang namanya Umar Khayyam, total penjualan di toko tersebut berapa gitu? Gimana caranya? Bisa dilihat dari bukunya, Pak. Kan nanti kelihatan ada berapa buku gitu. Ya, benar. Jadi antara pengarang dengan buku kan punya relationship ya. Jadi kita tahu pengarang ini bukunya apa saja. Ya. Antara buku dengan penjualan punya relationship. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu pengarang ini penjualannya berapa, itu kita bisa tahu. Terima kasih. Nah, ini beberapa contoh-contohnya ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai cara identifikasi relationship. Nggak ada? Nah, terus kalau misalnya kita gambar ya, kita kan sudah tahu bisa mengidentifikasi entity sudah ada ya. Relationship sudah ada. Nah, kita wujudkan dalam diagram ya, ERD. Nah, ini. Nah, ini bentuk ERD-nya ya. Jadi entity itu digambar sebagai bentuk kotak ya. Kotak tapi sudut-sudutnya itu nggak lancip ya. Jadi lengkung sudut-sudutnya ya. Contoh entity buku di sini ya. Nah, ini entity buku yang ini. Saya perbesar. Nah, ini. Entity buku. Ya. Nah, atribut-atributnya saya tulis di dalam entity buku ini. Ya. Nah, atribut-atributnya saya tulis di dalam. Atributnya misalnya ISBN, judul, harga, edisi, ringkasan, seperti itu ya. Kemudian atribut seperti yang saya katakan tadi, itu kan ada yang mandatori atau wajib ya. Ada yang tidak wajib. Nah, untuk yang wajib itu bintang, tandanya bintang ini ya. Kalau yang tidak wajib itu bulatan. Jadi ISBN, judul, harga, edisi itu wajib. Kemudian untuk ringkasan itu tidak wajib. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga tadi yang unique identifier ya. Nah, unique identifier itu tandanya itu adalah crash atau U ya. Kalau crash itu unique identifier yang utama ya, yang utama. Berhubung masih adzan ya, kita pause dulu sebentar. Nanti kita lanjut setelah adzan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi Anda sudah bisa mencari entity, sudah bisa menentukan relationship. Nah, Anda bisa menggambar ERD ya. ERD itu entity relationship diagram ya. Tapi ini masih level logical model ya. Jadi masih umum atau kasar oret-oretannya. Ibaratnya kalau desain rumah itu ini masih oret-oretan kasar. Masih belum gambar teknisnya ya. Nah, untuk entity itu Anda wakili dengan kotak ya, satu kotak satu entity. Contohnya ini buku ya. Satu kotak ini entity buku ya. Atribut-atributnya Anda tulis di dalam sini. Ya, ISBN, judul, harga, edisi, ringkasan. Kemudian ISBN sampai edisi itu wajib ya sifatnya. Nah, tandanya Pak bintang ya. Nah, kalau ada bintang itu merupakan mandatori. Ini saya menggunakan Oracle Data Modeler. Nah, Anda bisa download ya Oracle Data Modeler untuk nyoba-nyoba. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan ini opsional ya. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Nah, untuk opsional itu dikasih bulatan kosong. Kemudian ada lagi lambang lain ya, contohnya yaitu ini. Ada crash, ada U ya. Crash U itu sama-sama unique identifier. Jadi nomor pegawai itu bisa jadi unique identifier ya. Nomor HP itu juga unique identifier ya. Nah, untuk nomor pegawai itu lambangnya crash karena dia sifatnya primary ya. Jadi kita pilih nomor pegawai sebagai primary unique identifier. Untuk HP itu apa? Adalah secondary ya, secondary unique identifier. Kalau primary itu nanti digunakan atau dipilih sebagai primary key pada tabel ya. Kalau yang secondary itu tidak. Memang nilainya unik. Unik itu maksudnya antar instant itu nggak ada yang sama. Jadi setiap pegawai unit ya nggak ada yang sama nomor HP-nya ya. Sama juga nomor pegawai itu nggak ada yang sama. Nah, tapi yang kita pakai untuk primary key, ya, itu namanya primary unique identifier atau primary UID ya, lambangnya crash. Yang tidak kita pakai, unique identifier yang tidak kita pakai sebagai primary itu namanya secondary, nomor HP ya. Jadi untuk yang bintang mandatory, bulat itu opsional ya. Terus unique identifier ada yang sifatnya natural, ada yang artificial ya. Nah. Contohnya yang natural itu seperti apa? Oh maaf ini keliru. Yang ID penerbit itu bukan natural. Ini keliru saya. Yang natural itu nama ya. Oh maaf, itu bukan UID. Mana ya? Yang natural coba saya cari. Nah, ini ISBN, ini natural ya. Jadi unique identifier ada yang natural, ada yang buatan. Kalau natural itu memang atributnya itu ada yang memang asalnya itu dari atributnya. Contoh buku ya. Buku itu kan pasti ada ISBN-nya. Jadi memang aslinya ada atribut tersebut. Nah, kalau dari atribut tersebut juga nilainya unik, maka atribut tersebut dinamakan natural unique identifier. ISBN itu natural unique identifier. Dia unik nilainya, nggak ada yang sama. Terus nilainya bukan buatan ya. Memang buku itu ada ISBN-nya memang. Ya. Ada juga yang artificial ya. Contohnya apa? Genre ya, genre. Atributnya cuma nama genre sama keterangan. Nah ini sama-sama nggak cocok jadi primary, sama-sama nggak cocok jadi unique identifier. Ya. Kita nambahkan kolom balu ID genre. Ya. Sebenarnya genre itu kan nggak ada ID-nya.
Ya, tapi karena kita butuh, kita nambahkan ID genre, kita jadikan unique identifier, ya, primary. Ya, sehingga apa? Dia tipenya artifisial. Aslinya atribut tersebut nggak ada, kita bikin-bikin sendiri. Ya. Nah, ini masih dijelaskan secara sederhana ya, global. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan lebih detail. Ya. Terus garis ini menunjukkan apa? Relationship ya, relationship. Jadi buku sama pengarang itu kan punya relationship-nya. Kalau kita nambah buku baru, harus apa? Menuliskan siapa pengarangnya kan di tabel buku ini sebenarnya. Ya. Nah, memang kita tulis, tapi yang kita tulis tidak semuanya ya. Kita ambil saja unique identifier dari pengarangnya. Jadi di buku ini nanti ya, tapi kalau tahap sekarang masih belum terlihat. Nanti itu ada kolom lagi ya yang berisi unique identifier dari pengarang bukunya. Seperti itu. Nah, itu namanya relationship ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, mau izin bertanya, Pak. Oke, silakan sebutkan nama. Oke, silakan sebutkan nama. Nama Arvito NIM 3064. Mau bertanya Ya. bagaimana cara kita untuk membedakan antara natural UID sama yang buatan, Pak? Oke. Masih belum kurang paham. Kalau natural ya, jadi gini. Kalau natural unique identifier, ya, jadi gini. Unique identifier, minta tolong soundnya dimatikan dulu karena playback di sini apa? Mantul. Oke, kita lanjut ya. Jadi natural unique identifier itu unique identifier yang diambil dari atribut aslinya entity tersebut ya, entity tersebut. Contoh buku itu apa saja keterangannya? ISBN, kan pasti buku punya ISBN ya. Terus judul misalnya, harga, edisi, ringkasan. Nah, dari 5 atribut tersebut, misalnya ISBN itu bisa menjadi unique identifier ya. Maka ISBN itu unique identifier yang natural. Karena memang aslinya adalah atribut dari buku. Semua buku kan pasti punya unique identifier, ya. Nah, maka ISBN itu natural karena apa? Karena memang dia asli atributnya buku, ya. Tapi kalau misalnya kita nambahkan kolom lagi ID gitu, ID, buku itu kan nggak ada ID-nya kan sebenarnya. ID itu kan kita kasih sendiri ya. Buku itu kita kasih ID sendiri. ISBN saja kan sebenarnya cukup. Ya. Nah, buku itu nggak ada ID-nya, kita tambahkan ID. Terus ID itu kita gunakan sebagai unique identifier. Maka ID itu merupakan unique identifier yang apa? Artifisial atau buatan. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya genre horor ya. Horor itu misalnya atributnya cuma 2, nama genre kemudian keterangan. Ya, komedi. Genre komedi bercerita tentang sesuatu yang membuat kita tertawa, misalnya itu keterangannya. Ya. Genre kalau unik, maksudnya unik itu enggak ada nilainya yang sama. Kalau dijadikan UID maka dia apa tergolong yang natural. Tapi misalnya khawatir, waduh, kayaknya ini bisa jadi ada nanti 2 genre yang namanya sama ya. Wes kalau gitu kita tambahkan lagi ada ID. Ya. ID itu kan sebenarnya bukan asli milik genre kan ya. Kita bikin-bikin sendiri. Ya. Maka ID itu merupakan apa? Unique identifier yang sifatnya artifisial. Seperti itu ya. Contoh misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu misalnya kalau kita pakai NIM ya, nah NIM itu natural unique identifier karena mahasiswa memang punya NIM. Tapi kalau kita memutuskan nggak punya NIM, nggak usah NIM, kita tambahkan sendiri ID. Ya, setiap mahasiswa ada ID-nya sendiri tambahannya. ID-nya itu nggak punya arti, itu namanya artifisial.
Gitu ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, sebutkan NIM. 20, 24, 10, 10, 30, 77. 3077. Oke, Samyu. Silakan. Iya, Pak. Jadi kita kan bahas entity relationship. Ya. Jadi saya nanya, apakah semua database itu harus make entity relationship? Misal saya udah tahu hubungan-hubungan tabelnya antara atribut dengan instance, tapi Ya. apakah saya harus make entity relationship? Tetap ya harus. Jadi gini, contoh ya, ada orang ngerancang mesin untuk mobil lah ya. Alah, saya ahli, saya nggak perlu gambar-gambar, wis langsung praktek aja, langsung saya bikin. Oke lah, orang tersebut bisa. Tetapi bisa jadi nanti ada orang lain yang akan butuh mempelajari komponen-komponen mesinnya. Ya kan? Contoh misalnya dia sudah pensiun. Ya. Terus mobilnya, waduh, ini saya mau mengembangkan mobilnya, tapi saya nggak tahu ini komponen-komponennya atau rancangannya di dalam seperti apa yang harus saya tambahkan. Ya, nah kasusnya seperti itu. Jadi ya, meskipun orang yang bikin mobil itu bisa bikin mobil sendiri tanpa menggambar komponen-komponen mesinnya, nah tetap butuh gambaran sebelum diimplementasikan ya. Karena siapa tahu nanti yang akan mengimplementasikan atau menyempurnakan itu orang lain. Misalnya inilah arsitek ya. Arsitek. Anda mau bikin rumah, gambarkan ke arsitek. Ya. Setelah gambarnya jadi, siapa tahu ketika bikin itu bukan arsiteknya, tapi orang lain. Waduh, kalau ke arsiteknya mahal saya sudah pegang gambarnya kok. Ya. Saya gambarkan bikinkan ke tukang saja. Nah, tukang bisa bikin. Kenapa? Karena sudah ada gambarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi belum tentu orang yang bikin itu nanti terus-terusan di sana, dia nanti bisa digantikan orang lain. Ya. Terus yang kedua, kita biasanya bikin itu dalam tim ya. Kalau misalnya database kecil itu oke, nggak masalah. Ya. Tapi kalau database besar itu kan tim harus. Kalau satu orang Anda bikin database sistem informasi untuk seluruh unit aja nggak kuat. Ya. Makanya dibagi-bagi. Nah, agar nanti pekerjaannya itu bisa dikompil, bisa menjadi satu, bisa disusun, nggak miskomunikasi, harus bikin gambar. Nah, itu pentingnya gambar ERD ya. Oke, seperti itu ya jawabannya. Berarti, Silakan. Berarti Pak, database-nya itu nggak semua ya? Kenapa? Entity. Tergantung kapasitas. Iya, kalau Anda misalnya untuk proyek pribadi gitu, itu ya nggak usah ya cukup, nggak usah gambar cukup. Tetapi kalau misalnya Anda mengerjakan dengan tim ya, terus ketika berkomunikasi dengan customer, mungkin yang nggak perlu gambar itu cuman proyek kecil untuk Anda sendiri, ya. Proyek kecil untuk Anda sendiri, tak nggak perlu gambar itu sudah. Tapi kalau Anda proyekkan, ngerjakan punya orang, pasti butuh gambar. Ya, Anda ketika komunikasi dengan orang ya, Pak, Anda butuh nyimpen data apa saja. Nah, itu kan pasti butuh oret-oretan kan. Ya, ERD itu bisa untuk memfasilitasi oret-oretan. Ya, nah, jadi data-data yang mau disimpan itu ditulis dalam bentuk kotak entity. Nah, itu seperti itu ya. Kayaknya nggak butuh ERD itu ya untuk proyek pribadi, maksudnya pribadi untuk kepentingan diri sendiri dan ukurannya kecil.
Ya. Oh ya, ada manfaat ketiganya. Kalau Anda menggunakan ERD, misalnya pakai tools, pakai Oracle Data Modeler ya, ketika Anda bikin skripnya, kan untuk mewujudkan menjadi database itu kan pakai kode bahasa SQL, DDL ya. Skripnya itu otomatis bisa dibuatkan. Jadi Anda nggak harus nulis skripnya sendiri. Nulis skrip sendiri untuk database itu berat loh, lumayan capek. Ya, kalau Anda pakai tools, nah nanti di praktikum Anda akan belajar menggunakan tool. Itu nanti kalau sudah jadi gambarnya sudah lengkap, detail dalam bentuk PDM, ya PDM itu Physical Data Model yang sudah detail itu ya, ERD yang sudah detail. Nah itu enak, tinggal diklik saja sudah jadi skripnya. Ya, Anda copy paste ke DBMS, and di run itu selesai sudah. Nah tapi kalau Anda langsung ngetik-ngetik sendiri ya setengah mati. Nah itu ya manfaatnya. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Oke, makasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, sebutkan. NIM 3002 Nur Azlina. Oke, silakan. Apakah semakin besar jumlah entity yang ada di dalam database itu mempengaruhi ukuran filenya juga, Pak? Ya, kalau cuman banyaknya entity nggak terlalu berpengaruh sih. Yang berpengaruh adalah banyaknya data yang nanti diisikan ke dalam tabel-tabelnya ya. Misalnya universitas kecil lah, swasta yang kecil, ya, STIE. Mungkin dengan universitas besar kayak UI gitu mungkin hampir sama tabel-tabelnya. Ada dosen, ada mahasiswa, ada tabel penelitian, ada tabel pengabdian. Tetapi kalau UI itu kan mahasiswanya banyak ya, data yang diisikan banyak. Nah itulah yang lebih berpengaruh kepada ininya ukuran file database-nya. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Ini saya rekam, insya Allah akan saya upload ya. Jadi di YouTube sudah ada playlistnya. Kalau Anda ingin tahu, playlistnya saya tuliskan alamatnya di drive-nya. Sudah lengkap drive-nya ya. Catatan keaktifan Anda saya catat di sana juga, yang untuk saya. Nah, kalau mau ngecek ya silahkan ya. Siapa tahu saya keliru ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak.